Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wa khairil fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'iza. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Jami' An-Nas yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita sama-sama kembali bisa diberi kekuatan oleh Allah, kemampuan, diberi taufik dan hidayahnya sehingga sampai kita bisa melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah dan juga menunggu waktu syuruk. Ada kesempatan kita untuk berzikir kepada Allah melalui taklim yang diadakan setiap hari di sini. Semogalah apa yang kita laksanakan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kepada kita dan keluarga mendapatkan ampunan dan rahmatnya selalu, amin ya rabbal alamin. Tema hari ini di tahun baru tanggal 2 Muharram namanya ya, adalah mati. Mati. Al maut, zikrul maut. Kemarin kita baru kehilangan banyak saudara, banyak segala macam gitu. Kenapa mati? Kenapa temanya yang enak-enak aja gitu loh? Misalnya tema poligami gitu. Kenapa mesti mati? Karena ketika tahun baru seolah-olah umur kita bertambah. Hakikatnya jatah kita berkurang. Apalagi saya lihat jamaah sini senior semua. Kepala 6. Hati-hati Pak. Ya, jangan banyak makan cabai. Jadi mati itu pasti. Makanya dalam Al-Quran ada sebutan untuk mati itu al-yakin. Ya, di 2 tempat itu, di Al-Hijr 1, satu lagi di Al-Mudaththir. Karena mati itu sesuatu yang pasti diyakini. Makanya kita sekarang zikrul maut. Saya melihat-lihat ceramah-ceramah di sini banyak juga bicarain soal mati. Ya, saya mau ikut campur dikit lah gitu ya. Zikrul maut. Nah, mati ini barang yang pasti, tapi mati ini banyak nggak disukain, sehingga orang membuat rumusan hidup sendiri menghindari mati. Mati itu kan kebanyakan orang dari sakit, maka orang menjaga kesehatan supaya nggak mati. Ketika ngelayat orang mati, lalu kita bilang sama teman kita, makanya lu jaga kesehatan, semoga kayak dia gitu. Artinya dalam otaknya kita nggak bakal mati kalau kita sehat. Satu. Itu tuh yang sering salah paham orang itu. Padahal Allah telah memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada hakikatnya pada kita semua. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Surat Jum'ah ayat 8. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Mat bilang sama orang Pamulang itu. Sama orang Masjid Anas itu. Bahwa mati, yang kamu lari dari mati itu mulaqikum, ngejar kamu.
Jadi kita lagi dikejar mati nih sekarang, Pak. Alias antri. Bapak mau lari kemana? Ke utara rumah sakit Pulau Seribu, selatan rumah sakit PMI Bogor, barat Sumber Waras, timur Persahabatan, pasti mati. Mau dokternya canggih kayak apa, betul? Betul. Nah mati ini pasti, nggak tahu sejam lagi siapa di antara kita. Di sini udah ada yang pengen mati? Loh, gentle dong Pak jawabnya. Ada saya gitu. Nggak apa-apa, biasanya yang begitu panjang umur. Saya tanya ulang tua, amin kan. Bapak kalau ditanya panjang umur, pengennya umur berapa sih? Sampai 200. Terus ngapain? Kawin lagi nggak bisa, nonton bioskop diusir. Betul, naik ojeknya ragu-ragu. Pak, bener Pak, kuat Pak. Jadi mati itu mesti dirindukan sama kita. Sebab Allah bilang, katakan Muhammad, kematian yang kamu lari darinya, dia pasti ngejar kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian setelah mati itu, kamu dibalikin ke yang punya kamu itu siapa? Allah. Lalu kamu dilihatin video. Ini loh kamu dulu kelakuannya begini. Waduh. Bapak lihat ya surat Jumat ayat 8 nanti. Itu peringatan bahwa mati itu kita, tabiat manusia yang awam adalah menghindar dari mati. Nggak mau mati. Makanya ulang tahun panjang umurnya. Justru kita ganti lagunya, pendek jatahnya. Itu dong. Yang berani, Pak. Ya, itu semua orang berlaku seperti itu. Ya. Jadi maksudnya apa? Saya membicarakan zikrul maut ini, ingat mati ini karena Rasulullah pernah ditanya sama seorang sahabat, siapa sih orang paling cerdas di muka bumi ini? Apa jawab Rasulullah? Aksarahum lil mauti zikra. Orang paling cerdas itu orang yang banyak-banyak ingat mati dan banyak mempersiapkan hal yang terbaik untuk mati itu. Kita kan sering ngomong kalau ceramah, cari bekal. Iya, itu dia maksudnya. Jadi kita ini sekarang lagi sama-sama pengen cerdas. Ya. Bapak ada yang umur 75 di sini? Nggak ada ya? Belum ya? 65? Ada ya? 65. Perasaan Bapak, duit Bapak sekarang ini lebih apa kurang? Di umur 65 begini? Kurang berapa? Enggak, saya tambahin sekarang. Ternyata manusia itu begitu. Takut mati, cinta harta. Inilah penyakit awal sehingga saya harus membicarakan mati di sini. Rasulullah berkata, umatku ini ada penyakit namanya al-wahn ya. Al-wahn itu penyakit cirinya dua. Satu, hubbud dunia. Udah umur 70 Pak, duitnya 3 miliar. Buat apaan? Duit itu 30.000 aja, sisanya kasih ustadz. Iya dong, ustadz begini kan gemuk nih gara-gara dikasih duit sama umatnya, sama jemaah. Jadi jangan banyak-banyak Pak, kalau di dunia tuh sekadar cukup untuk naik haji, cukup untuk beli mobil. Begitu Pak Tatang? Oh, ikhlas beliau. Satu, dia cinta dunia. Kedua, bakarahiyatul maut, dan penyakit umatku kata Nabi adalah benci kematian. Benci kematian. Ini penyakit hati. Oleh sebab itu kita bicarakan hari ini, pagi ini, zikrul maut, mengingat mati itu maksudnya supaya kita ilangin penyakit hati itu. Ilangin penyakit hati itu. Orang mukmin itu, bagi orang mukmin, mati itu kesempurnaan nikmat. Al mautu tamamun ni'mah. Kesempurnaan nikmat. Ya, sempurna gitu nikmatnya. Ya, jadi itu yang kita mau bicarakan begitu. Jadi penyakit hati ini mesti kita ilangin Pak. Salah satu penyakit hati yang paling parah yang kita lakukan selama ini adalah itu dia. Kita terlalu cinta dunia dan kita benci sama kematian. Orang yang punya perasaan begini
di hatinya itu, kata Rasulullah, hatinya kotor alias berkarat. Apa kata Rasul? Innal qulubu tasda'u, sesungguhnya hati itu berkarat. Kama yasda'ul hadid, seperti berkarat yang bersih. Wa ma jala'uha ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan hati yang berkarat itu, kata sahabat. Qala aksaru zikrul maut wa tilawatil Qur'an. Perbanyak ingat mati dan banyak-banyak baca Quran. Jadi ini kultum ya Pak ya, hanya 7 menit ngomong mati. Begitu lewat 7 menit, silahkan Bapak tidur. Sebab biasanya orang kalau ngomongin mati takut kan, tidur aja Pak, pura-pura tidur. Ya. Biarin aja saya ngoceh sampai selesai. Ya. Oke. Jadi kita mulai ya. Mati dalam Islam itu yang perlu kita persiapkan adalah saat mati. Karena mati dalam Islam cuma dibagi 2. Mati baik, mati kurang baik, atau mati buruk. Itu yang Bapak sering bilang husnul khotimah wa su'ul khotimah. Jadi kita nggak usah mikir dulu abis mati kita gimana ya. Ini dulu awalnya. Kalau awalnya udah cakep, kesononya cakep. Sebab Nabi berkata, al insanu atau an-nasu yamutuna ala ma asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Manusia itu mati karena kebiasaannya ketika hidup. Kalau kebiasaannya baik, matinya baik. Wa yub'atsuna ala ma matu, dan manusia itu akan dibangkitkan di hari kiamat sama statusnya ketika dia mati. Jadi kalau kita matinya udah cakep, kesananya cakep. Kan Bapak sering berdoa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hidupkan aku dapat kebaikan di dunia, fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Maksudnya apa Pak? Surga. Tapi nggak cukup, makanya Allah kasih wa qina adzabannar. Jangan sekalipun sedetik pun aku kau mampirkan ke neraka ya Allah, walaupun aku dapat surga. Artinya kita minta mati tanpa hisab, tanpa pertanyaan kubur, tanpa huru hara hari kiamat, tanpa hisab, los saja ke surga. Nah ini saya lihat kelihatannya wajah-wajah di Anas ini semuanya begitu, amin. Amin. Ajak-ajak Pak ya, ajak-ajak. Biasanya yang paling banyak dosa justru para ustadz Pak. Iya. Ngomong, ngoceh. Tiap yang orang yang banyak omong itu banyak salahnya. Man kasurat kalamuhu, kasurat khata'uhu. Tiap yang banyak salahnya, kasurat dzunubuhu, banyak dosanya. Setiap yang banyak dosanya, aula bihinnar, pantasnya di neraka. Jadi kalau Bapak nanti lolos tanpa hisab, panggil-panggil, woi Rahmat sini, Wahyu sini gitu, ya. Janji Pak, insya Allah ya. Kalau masuk Pak lolos. Ya, jadi mati dalam Islam itu dibagi 2, mati baik dan mati tidak baik. Setiap khatib Jumat selalu punya ayat yang canggih ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kan kita ada wasiat takwa ya, itu rukun khutbah. Kalau khatib nggak ngomong begitu, Bapak angkat tangan aja. Rukunnya kurang. Wasiat takwa. Tapi perhatikan kalimat berikutnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Mati baik. Buka lagi Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru, ya kan? Wa matu wa hum kuffar. Sungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Dia akan dilaknat oleh Allah dan seluruh malaikat dan manusia seluruhnya. Berarti ada mati dalam keadaan Islam, ada mati dalam keadaan kafir. Kalau Bapak suruh milih, mana yang dipilih Pak?
Tentu semua akan memilih mati dalam keadaan baik. Tapi sudahkah kita mempersiapkan itu? Itu problem kita loh Pak. Sedangkan mati ini kata Allah tadi ngejar-ngejar kamu. Dalam sebuah hadis Tobroni disebut, malaikat maut itu ngelihat ke arah manusia setiap hari 85 kali. Berarti setiap setengah jam dia ngelihat kita mungkin 5 kali, 6 kali. Lihat gitu sambil heran. Kok bisa ya ketawa-ketawa? Gue cabut nih, begitu Pak. Jadi jangan GR, jangan wah udah sehat minum vitamin ya. Vitamin dari dokter kemarin Pak Anies ya. Tahu tuh minyak ikan kali dikasih dia. Terus merasa panjang umur. Kan kita nggak nyangka Pak Agus, almarhum Agus yang 2 kali ceramah di sini, tiba-tiba harus masuk rumah sakit, betul. Akhirnya meninggalkan kita semua. Tidak tertutup kemungkinan tahun ini beberapa di antara kita juga dipanggil Allah. Terserah saya duluan, Bapak belakangan terserah. Tapi semuanya itu sudah niscaya dan kita nggak tahu nomor antrian kita. Oleh sebab itu sama kalau kita menghadapi satu ujian yang berat, ujian nasional, ujian apa gitu, sehari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, persiapkan dengan matang. Kita mau cari mati yang baik, kira-kira begitu. Nah itu bukti pertama. Bukti kedua bahwa ada mati yang baik dan mati yang nggak baik itu ada di surat An-Nazi'at ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasitati nashta. Dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Oh benar dah. Kita pun suruh milih, lihat baca ayat itu suruh milih nih. Malaikat yang datang kepada kita ini malaikat yang model mana? Model kasar, artinya matinya nggak baik. Atau model lembut, artinya matinya baik. Yang model lembut diceritakan di dalam surat An-Nahl, allazina yatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, yang malaikatnya berkata yaquluna salamun alaikum. Assalamualaikum. Bapak kaget dong, orang ada makhluk bersayap datang, Bapak udah lihat. Jadi kalau kita sakaratul maut menurut keterangan Ustadz Rahmat 2 bulan 3 bulan lalu, itu ada kita diberikan yaumul hadid, saat dimana ketidakmampuan kita melihat gaib menjadi mampu. Malaikat hadir, datang, ada jin, ada segala macam, bisa kita lihat saat sakaratul maut itu. Yang matinya baik, malaikatnya bilang begini, Assalamualaikum. Karena Bapak udah pengen mati, udah lama, orang beriman sih. Waalaikumsalam, saya aja langsung. Itu di An-Nahl. Tapi kalau cara matinya kurang baik, ada Bapak lihat di surat Al-Anfal, walau tara is yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wazuku azabal hariq. Kalau seandainya kamu melihat malaikat mencabut nyawa orang yang kafir itu, sambil malaikatnya berkata, keluarkan nyawamu, dan malaikat memukul punggung dan wajah, punggung dan wajahnya ruh ya Pak ya, bukan punggung dan wajahnya sini, karena kita semua yang hadir di sekitar jenazah nggak bisa melihat itu. Rasakan azab karena kelakuanmu di dunia. Berarti ada malaikat yang mencabut nyawa kita dalam keadaan mati tidak baik alias su'ul khotimah. Sekali lagi Pak, renungkan itu ayat-ayat yang saya baca tadi. Kita ini lewat fase yang mana itu? Nanti akan Bapak banyak menangis dan sedikit tertawa. Kita calon mati tapi lewat yang mana? Apa yang ditegur Assalamualaikum atau yang buka? Saya aja nangis Pak ngerenungin ayat ini. Karena kita semua bakal segera Pak. Kita ini emang orang suka pura-pura. Kita tahu kita pasti mati, tapi kalau kita dengar ada teman mati, kemarin baru ngobrol sama saya. Baiklah. Ya udah biasa mati itu. Tapi mati itu ujian. Makanya ayatnya tadi walanablukum bisyarri wa khairil fitnah. Hidup tuh ujian, mati tuh ujian.
Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati itu Allah tetapkan pada kita untuk melihat siapa yang terbaik amalnya ini di antara kamu semua. Pak ya, yang udah nggak ada nasi sekarang ini mikir. Itu bukti kedua. Bukti ketiga adalah Rasulullah ketika duduk-duduk di masjid itu ya dengan para sahabat seperti begini, lewat jenazah, 2 jenazah. Satu jenazah orang mukmin digotong, satu lagi jenazah Yahudi. Yang lewat jenazah mukmin Rasulullah bilang haza mustarih. Yang lewat jenazah orang Yahudi Rasulullah bilang haza mustarih minhu. Sahabat tanya dong, apa itu mustarih? Apa itu mustarih minhu? Dijawab Rasulullah, faqalal abdul mu'min yastarihu min nasibud dunia. Yang tadi hadza mustarih itu orang mukmin itu, Rasulullah menetapkan status ini orang istirahat. Karena hamba Allah yang mukmin ketika dia mati, dia istirahat dari kepenatan dunia, dari kepusingan dunia. Istirahat, Pak. Kan capek kan Pak ya, mikir utang, bayar BPJS, uang kuliah anak. Ntar mobil rusak, mesti ganti gardan. Capek nggak? Mending mikir gitu atau mati? Kagak ada yang jawab kan? Ngantuk, Pak. Jadi kata Nabi, haza mustarih. Inilah orang yang beristirahat. Artinya matinya baik. Ini yang dalam surat Yasin nanti, orang kayak begini ini, ketika hari kiamat datang, dia bilang, ya wailana, celaka aku, memba'asana mim marqadina. Siapa yang bangunin aku dari tidurku ini? Gitu. Kepengen nggak Pak? Mati di alam kubur, malaikat bilang tidur dah. Tidur dah. Udah nggak usah mikir apa-apa. Istirahat dari kepenatan dunia. Tapi yang satu lagi yang mustarih minhu, kata Rasulullah, wa abdul fajir, dan hamba yang penuh dosa, mati bawa dosa. Yastarihu minhul ibad. Orang-orang hamba-hamba lain beristirahat dari dia. Wal bilad, dan kampungnya beristirahat dari dia. Wasyajaru, dan pohon-pohon. Wat dawab, dan hewan-hewan istirahat dari dia, alias dia biangkerok. Ketika seorang berdosa mati, banyak yang lega. Nah, udah lewat dah, udah kecekek malaikat, habis dah. Jadi kampung kita aman. Nah, Bapak maunya yang mana? Ini problem. Kita maunya mati, dikatakan istirahat dari kepenatan dunia, atau dunia istirahat dari kita. Nah, itu menunjukkan bahwa mati ada 2, mati baik dan mati tidak baik, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Bukti kemudian yang lainnya lagi, Rasulullah pernah ngajarin kita berdoa kan, Allahumma ja'al qabrahu, apa tuh? Allahumma ja'al qabrahu rodotum min riyadil jinnah, atau jinnan dalam hadis lain. Ya Allah, jadikan kubur orang ini taman-taman surga. Wala ta'jal qabrahu khufratan min khifarin nira, dan jangan jadikan kubur orang ini jurang-jurang neraka. Oh, informasi bahwa matinya seseorang itu tempatnya cuma 2 di alam barzah. Entah dia di taman-taman surga di alam barzah, atau di jurang-jurang neraka di alam barzah. Mati baik ke sono, mati kurang baik ke sini. Coba renungkan lagi. Silakan pilih. Masih banyak waktu, Pak. Ya. Oh iya. Kan seneng juga dibilang masih banyak waktu ya, padahal abis ini pulang ke rumah, wah lewat. Ya. Kita cuma bilang, hanya bisa bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Pak, Bapak memang mesti teliti lah dalam beragama ini. Perkataan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak dianjurkan diucapkan oleh orang yang mendengar musibah. Bagi orang yang idza asobathum musibatun qalu, orang yang terkena musibah, keluarganya yang kehilangan. Nah, bagi kita yang bukan nggak terkena,
musibah itu, kita disuruh berkata pada Rasulullah, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila gitu. Ya ntar deh diajarin sama Pak Rahmat ini. Ya, beliau banyak ilmunya lah kalau soal mati begini. Ya. Nah, jadi bisa terusin Pak ya? Kira-kira 10 menit lagi lah, nggak lama. Jadi mati itu ada dua. Nah, sekarang kita persiapan. Zikrul maut, persiapan mati baik. Mati baik atau husnul khotimah itu ada 5. Jalannya ada 5. Silahkan Bapak pilih setelah saya terangkan nanti. Yang mana? Syukur-syukur bisa lewat 5-5-nya. Jadi ada 5 ya. Bisa orang mungkin bisa 1 sama 2, bisa nggak apa-apa. Yang penting dapat 1 aja. Maka mati Bapak baik. Kan itu yang kita cari ya Pak ya. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti. Yang pertama, mati baik itu yang paling tinggi nilainya. Orang yang mati itu ketika sakratul maut masih sempat membaca kalimat thayyibah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Rasulullah. Barang siapa di akhir hayatnya, di akhirnya masih sempat berucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Enggak pakai pemberhentian, langsung masuk surga di hari kiamat nanti. Di hadis lain yang setara ada dibilang ma min abdin qala la ilaha illallah tsumma mata ala zalik illa dakhalal jannah. Tidak ada seorang hamba pun yang sempat berkata la ilaha illallah kemudian mati ala zalik ketika mengucapkan itu terkecuali dia langsung dimasukkan dalam surga. Ya, ini gampang kelihatannya, tapi ini yang paling tinggi. Atau ada lagi, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi ya'lamu, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dakhalal jannah. Waduh, enak ini. Nah, itu yang pertama. Jadi maksudnya mengucapkan kalimat thayyibah ini selain la ilaha illallah, ada lagi memang nanti. Adalah dia bukan hanya sekedar mengucapkan. Kalau sekedar mengucapkan, maka Bapak bisa sekarang merencanakan. Nah, sekarang maksiat aja dulu. Pokoknya begitu gue mau mati nanti pasti baca la ilaha illallah. Kira-kira bisa nggak begitu? Nggak bisa. Artinya la ilaha illallah itu sesuai dengan keterangan para guru kita di sini adalah ditanamkan di sini. Tidak ada Tuhan, tidak ada kekuatan, tidak ada yang patut disembah. Illa Allah, kecuali Allah. Ya, itu mengucapkan kalimat thayyibah. Pertama la ilaha illallah. Kedua, bisa saja kata Rasulullah seseorang matinya baik itu ketika dia mendawamkan sayyidul istighfar. Dalam hadisnya disebut begini, sayyidul istighfaru an yakulal abdu. Sayyidul istighfar itu gini Pak, penghulu segala istighfar. Adalah seorang hamba ketika berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Berkata begitu seorang hamba, ya. Man qalaha minan nahar muqinan biha. Barang siapa yang berkata sayyidul istighfar tadi dengan yakin di siang hari, famata min yaumhi qabla an yumsi, dan dia mati sebelum sore, fahuwa min ahli jannah, maka dia termasuk ahli surga. Semua hafal kan Pak ya? Insyaallah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, hafalkan itu. Terus waman qalaha minal lail, dan barang siapa yang mengucapin sayyidul istighfar itu di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan yakin dengan ucapannya itu, famata qabla an yusbiha, mati sebelum subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga.
Jadi mengucapkan kalimat thayyibah tadi pertama yang paling tinggi la ilaha illallah, yang kedua sempat Bapak baca Sayyidul Istighfar. Ya, habis sholat boleh, atau kalau lagi iseng gitu ya udah, jangan pegang remote TV. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ambil wudu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat sambil berkata Allahumma anta rabbi la ilaha illa, mati ahli surga. Matinya baik. Itu yang pertama. Jadi ada 5 tadi Pak ya. 1, sempat membaca kalimat thayyibah. Entah itu la ilaha illallah, entah itu Sayyidul Istighfar, dan bacaan-bacaan lain. Yang kalau saya uraikan di sini nggak cukup waktunya. Sampai jam berapa saya Pak Rahmat? Jam 9 ya? Yang kedua, seseorang bisa disebut matinya husnul khotimah ketika mati, ketika sakaratul maut itu posisi hati dia berbaik sangka kepada Allah. Alias husnuzon. Apa kata Nabi? La yamutunna ahadukum. Jangan sekali-kali di antara kamu ada yang mati illa huwa yuhsinu dzanna billah. Terkecuali dia boleh mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Gimana caranya Ustadz? Kan gitu ya nanyanya. Jadi Rasulullah tuh kayak tadi tuh ada ayat tuh di Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati. Seolah-olah tuh Allah dan Rasulnya itu berkata kita bisa setel mati kita kapan. Ini maksudnya gini. La yamutunna ahadukum. Jangan sekalian kamu tuh mati terkecuali huwa yuhsinu dzanna billah. Kamu dalam posisi berbaik sangka pada Allah saat itu. Itu maksudnya ketika dia hidup sebelum mati itu, dia nggak banyak keluhan. Baik sangka aja sama Allah. Semua yang datang dari Allah disebut nikmah. Nikmat itu bukan lezat artinya. Nikmat itu artinya kebaikan. Bapak kecelakaan motor, nikmat nggak? Nggak ada yang jawab kan? Itu nikmat dari Allah. Saya ceritain Pak nih, ada satu komplek, ibu-ibu dipimpin ibu RW, mau ke Cibodas. Orang mah kalau urusan dunia Pak, betul. Jam 3 pagi udah bangun. Jam 3:30 dia WA. Suaminya tanya, WA siapa lu? Lu lihat cowok ya? Enggak, ini yang punya bus. Busnya mesti datang sejak pas subuh. WA. Selesai di lapangan kita dengar tuh, tet, mundur bisnya. Ibu-ibu naik semua. Ibu RW selaku kepala rombongan, tiba-tiba mencret. Wah, nyeselnya minta ampun. Dia telepon sekretarisnya, gua bisa berangkat, gua diare. Mencret. Ya Pak ya Pak Tris. Luar biasa mencretnya. Akhirnya berangkatlah rombongan gitu. Sambil dia itu bilang sama dirinya sendiri gitu, sialan. Nah, saya yang menggagas ini lagi. Saya ketua rombongan gitu. Tiba-tiba 2 jam kemudian dia dengar berita. Bisnya masuk ke got. Tabrakan. Baru dia sadar. Allah membuat saya diare untuk menghindari saya dari kecelakaan itu. Nikmat tidak? Malah dia belum kering Pak, nengok rumah sakit, deteng jalannya gitu. Saking bersyukurnya dia tidak kena kecelakaan itu. Sama. Jadi semua kejadian itu nikmat. Nah orang yang matinya baik, nomor 2 adalah orang yang berbaik sangka kepada Allah semasa hidupnya. Dia mengurangi banyak keluhan semasa hidupnya. Bulan-bulan Januari sampai Juni mah musim panas. Tapi kok kita ngomel aja Pak. Panas banget nih hari. Begitu hujan, banjir ini. Mau hujan gitu. Allah kita caci maki itu. Berburuk sangka kepada Allah. Nah orang yang melatih diri untuk berbaik sangka kepada Allah, insya Allah ketika matinya baik sangka. Orang yang nggak banyak keluhan itu, dia akan dikatakan oleh Allah sebagai orang yang berbaik sangka kepadanya. Lihat ini ada diskusi. Man asobaha wa huwa yashku dhaikul ma'ashi faka'annama yashku rabbah. Barang siapa yang di subuh hari
udah curhat sama sesama makhluk tentang kesulitan hidup dia, sama dengan dia menggibah Tuhannya, menuduh-nuduh Tuhannya gitu loh. Rahmat, bener-bener nih hidup nih sempit. Kemarin saya kecopetan, sekarang hari ini ada yang nagih. Ada nggak Pak Rahmat? Gimana ya perasaan saya kalau bukan Pak Rahmat? Sama aja lagi ngibah Allah. Allah bikin saya sempit. Itu namanya su'udzon. Jadi sekarang latih supaya segala sesuatu kejadian di hadapan Bapak, ya baik yang menimpa diri Bapak, menimpa orang lain, segala macam itu. Ini adalah dari Allah, kebaikan Allah kepada kita semuanya. Ya Pak ya? Yang ketiga, orang dikatakan mati husnul khotimah kalau dia hatinya ketika sakaratul maut dalam posisi mencintai Allah. Tadi pertama membaca kalimat thayyibah, kedua posisinya berbaik sangka sama Allah, yang ketiga mencintai Allah. Mencintai Allah. Kata Rasulullah, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu sama Allah, Allah senang ketemu sama dia. Barang siapa yang benci ketemu sama Allah, Allah benci ketemu sama dia. Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, ini pasti ngomongin soal mati ya? Kan kita semuanya emang benci sama mati. Bukan gitu, kata Rasulullah. Seorang hamba Allah, ketika mau mati, dia dikabari, didatangi malaikat, dikabari dulu, nggak langsung dicabut, tentang nanti kedudukannya di akhirat. Maka dia senang bertemu dengan Allah. Allah pun senang bertemu dengan dia. Jadi kalau kita nih orang mukmin udah mau mati, kita lihat malaikat. Malaikat yang datang nggak langsung malaikat maut, Pak. Malaikat, rombongan malaikat yang putih-putih, bagus-bagus itu sambil bawa video. Hei, Sodriah, misalnya begitu ya manggilnya. Ini tempatmu nanti, ada video surga, ada Pak Sodriahnya di dalam. Kira-kira seneng nggak dia mati jadinya? Seneng, nggak usah dipaksa-paksa keluarkan nyawa, langsung iya. Gitu. Kata Rasulullah, tapi hamba Allah, apabila dia didatangi oleh malaikat, diberi kabar tentang kedudukannya di neraka nanti, maka dia benci mati, disama dengan dia benci bertemu dengan Allah. Itu maksudnya. Makanya orang-orang yang dalam posisi senang sama Allah, nanti dibuktikan dengan dia mendengar suara. Saya nggak berani berkata suara Allah ya, tapi suara yang dibaca sering oleh Pak Bustami kalau lagi imam ini. Surat Al-Fajr, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah kamu kepada Tuhanmu dengan senang, ridho, dan mardiyah, aku senang kamu. Posisi dia lagi cinta sama Allah itu, dan Allah cinta sama dia. Fadkhuli fi ibadi, masuk sini ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga Bapak dengar suara itu, amin. Nah, jadi udah 3, yang milih yang mana enaknya? Milih yang bisa baca la ilaha illallah, istighfar, milih yang kedua apa tadi? Berbaik sangka, atau milih yang ketiga ini, yang mencintai Allah. 3-tiganya bisa dipilih kan? Alhamdulillah. Enak Pak, kalau orang begitu biasanya ciri khasnya, kata Rasulullah, zohirnya, senyum, matinya. Dahinya berkeringat. Udah nggak inget istri Pak, nggak inget uangnya berapa di bank, orang udah nggak punya duit. Makanya saya tanya tadi, orang umur 65, duitnya 3 miliar buat apaan? Ya, begitu. Kemudian yang keempat, ini saya persingkat Pak ya. Orang yang matinya baik atau husnul khotimah, itu dia punya kebiasaan yang keempat, sehingga dia matinya baik, adalah ketika sakaratul maut, dia dalam posisi lagi beramal soleh. Amal soleh itu luas ya, bisa lagi beribadah, lagi apa, pokoknya amal soleh aja gitu. Apa kata Rasulullah? Idza radallahu bi abdin khairan ista'malahu. Ketika Allah menghendaki kebaikan atas seorang hamba, Allah akan menjadikan dia sangat kuat beramal.
Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu?" Wahai Rasulullah, bagaimana cara Allah membuat dia sangat kuat beramal? Rasulullah menjawab, "Yuwafiqahu bi'amalin sholih qablal maut." Allah akan menjadikannya sangat kuat beramal sebelum kematiannya. Summa yakbiduhu alaih, kemudian Allah mencabut nyawanya dalam keadaan dia lagi beramal itu. Itu yang kita lebih cari, Pak. Jadi posisi kita terhormat di kalangan para malaikat dan di hadapan Allah mulia, apalagi di hadapan manusia yang menyaksikan kita mati lagi beramal soleh. Misalnya Pak Rahmat mati dalam keadaan ceramah, kan kita senang lihatnya, bukan senang matinya Pak Rahmat, mohon maaf. Tapi iya kan, Pak Rahmat mati, bukan gitu. Maksudnya, Masya Allah, ngiri kita, gitu. Lagi baca Quran, lagi apa, udah ngaji pengen ngaji lagi, udah sholat pengen sholat lagi. Saking Allah menghendaki kebaikan atas diri hamba itu. Nah kita sekarang biasain, ala bisa karena biasa. Tadi kan ada an-nasuna yamutuna ala ma'asyu. Orang mati itu tergantung dia hidupnya bagaimana. Kalau dia sering main kerambol, ya makin matinya main kerambol. Dia sering kiu-kiu, ya begitu yang bunyi keluarnya, bukan la ilaha illallah. Jebot. Lewat loh. Gimana? Milih yang itu. Kan orang yang ngelayat juga ngomongin, Pak. Menggapel ya barusan lewat dia. Nggak enak ngomongannya. Tapi kalau lagi la ilaha illallah, subhanallah, husnul khotimah gitu. Ngomonginnya enak. Karena Nabi Ibrahim juga pernah berdoa, jadikan aku buah tutur yang baik sepeninggalku nanti. Bapak kan pengennya orang yang ngelayat itu membuat tutur yang baik. Karena malaikat akan mendoakan, betul Pak Anto? Malaikat akan mendoakan orang yang melayat ya kan? Jadi jangan ngomong sembarangan kata Rasulullah. Karena malaikat mengaminkan setiap omongan pelayat. Omongnya baik diaminkan, omongnya nggak baik diaminkan. Misalnya Bapak ngelayat orang nih, ya. Terus datang Bapak bilang sama yang ngelayat tuh, mati kan dia. Gue udah bilang kemarin, udah ini wajah. Nah, udah diaminin, amin. Jadi ngomong yang baik-baik kalau orang mati, ya. Terakhir, mati yang baik adalah Bapak dalam posisi mati syahid. Mati syahid itu punya 6 keutamaan. Orang yang mati syahid itu punya 6 keutamaan yang hebat-hebat, yang kita pasti pengen ini. Lisyahidi indallahi sittu khisal. Bagi orang mati syahid, di sisi Allah ada 6 keutamaan. Bagi orang yang mati syahid. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali da'fin atau da'afin. Orang ini pada waktu dicabut nyawanya, status dosanya 0. Allah write off, nggak ada dosa nih orang. Mati syahid. Ya. Yang kedua, wa yara maq'aduhu minal jannah, dan dia ketika mati diperlihatkan tempat dia di sorga. Misalnya nih Pak RW mati Pak RW. Matinya mati syahid. Dia langsung lihat dirinya ada di surga itu. Kalau udah begitu Pak RW dikasih tahu, Pak RW ntar buat Agustusan itu udah nggak peduli sama dunia. Pengennya mati. Itu keutamaan yang kedua. Yang ketiga, wa yujaru minal azabil qabri, dan dia dibebaskan dari azab kubur. Yang keempat, wa ya'manu minal faza'il akbar, dia diamankan dari kegoncangan yang besar di hari kiamat. Yang kelima, wa yudau ala ra'sihi tajul waqaril yakutahu minha khairum min dunya wa ma fiha. Dan dia akan diberikan mahkota dari yakut permata. Yang satu permatanya itu kalau dicopot itu nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, di mahkotanya itu ada kira-kira 100 lah gitu. Konglomerat lah. Orang syahid itu langsung konglomerat ya. Terus ini yang penting ini juga nih. Wa yuzawwajus nataini wa sab'ina zaujatan min lahuril in, dan dia akan langsung dikawinkan dengan 72 perawan. Bagi ibu-ibu dikawinkan dengan 72 jejaka. Nggak usah repot-repot Bu, nggak usah mikir. Ya, Bapak jangan cemburu juga. Ya. Jadi orang yang mati syahid itu langsung diberikan pengantin, Pak Anies.
Ya, lain sama yang di rumah, yang kita punya lain. Huril in, enak, itu dipandang sedep. Dan setiap kali diperawani, dia perawan lagi. Ada di Quran kan begitu ya. Nggak main-main ini Allah kasih 72. Pak Anies geleng-geleng sambil bilang kuat nggak gue ya, gitu ya. Nggak apa-apa, orang syahid diberi kekuatan. Yang terakhir, wa yusaffa'u fi sab'ina min aqaribihi. Orang syahid itu utamanya akan diberikan hak syafaat kepada 70 ahlinya, 70 keluarganya. Jadi kalau dia nanti masuk surga sendirian, dia nggak enak. Cari emak saya, oh ternyata emak saya maaf ya masih dihisap gitu. Dia bisa ada hak syafaat, minta pada Allah, ya Allah, ini ibu saya, ambil 70. Jemaah ini berapa jumlahnya? Paling cuma 20 kan. Makanya kalau Bapak masuk, sebut langsung namanya. Bapak syahid, sebut langsung. Trisno, ayo ikut. Gitu, jangan egois Pak, sendirian. Ya kan? Jadi kita nikah bareng-bareng. Ya. Nanti tendanya pakai tenda rukti. Ya. Kan nggak bayar ya Pak Ale ya. Tenda rukti ya. Nah, syahid itu ada macam-macam. Syahid yang paling tinggi adalah qatlu fi sabilillah. Terbunuh di jalan Allah. Perang agama. Artinya Islam diobok-obok, lalu kita bangkit menyerang, itu namanya jihadu fi sabilillah. Terus kita terbunuh, maka kita mati syahid. Qatlu fi sabilillah. Tapi ada juga syahid-syahid yang tidak dengan cara itu. Ya, apa kata Rasulullah? Asyhadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Orang syahid itu ada 7 selain yang mati di jalan Allah. Yang pertama apa? Al-mat'unu syahidun. Orang yang terkena penyakit mewabah. Ya, jadi sakit di satu kampung itu sakit semua itu, syahid. Wal mabtunu syahidun, orang yang sakit rongga perut, syahid. Sekarang bisa dibuktikan di kedokteran bahwa bagian perut ini yang isinya ada lever, limpa, usus, ginjal segala macam. Kalau ada masalah dan Bapak dalam keadaan mukmin yang tidak musyrik gitu, ketika mati syahid. Terus wal ghariqu syahid, orang tenggelam syahid. Orang tenggelam syahid. Wasahibul hadami syahid, orang tertimpa runtuhan, jadi ada gedung atau ada tembok, kita tertimpa, syahid. Wasahibu zatil jambi syahid, orang yang sakit di bagian tadi perut, sekarang bagian dada, jantung, paru-paru, syahid. Asal mukmin Pak ya. Wasahibul harik, wasahibul haraki syahid, orang yang terbakar, syahid. Wal mar'atu tamutu bi jum'i syahidatun, orang yang hamil mati syahid, atau orang yang hamil melahirkan syahid. Itu. Ya. Terus ada lagi kata Rasulullah, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang mati karena membela hartanya, udah maling masuk, dia lawan, dia mati, syahid. Itu kira-kira ya, jadi ada 8 ditambah dengan itu 9 dengan qatlu fi sabilillah. Nah, kita kalau disuruh mati yang baik, caranya pilih yang 5 tadi itu, yang syahid ini, kita boleh minta sama Allah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid. Apa kata Rasulullah? Man sa'alallahu syahadata bisidqin. Barang siapa yang minta mati syahid dengan sungguh-sungguh dari dalam hatinya, ballaghahullahu manazila syuhada'i wa in mata ala firas. Allah akan memberikan kedudukan dia sebagai syahid ketika matinya, walaupun mati di atas tempat tidurnya sendiri. Demikian, semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan saya. Usikum wa nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya udah habis?
Silakan Pak Anies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak. Adanya keterangan agama ini menunjukkan bahwa agama ini bermurah hati kepada umatnya, Allah dan Rasulnya, agar orang itu menjumpai Allah dalam keadaan baik. Udah dikasih tahu rahasianya, barang siapa yang mau minta mati syahid, berarti Bapak minta memilih mati syahid dalam keadaan sakit di rongga dada kan, atau sakit jantung. Bilang, tapi Bapak jangan disengajain minum fludan yang banyak biar jantungnya berhenti. Yang penting berobat. Likuli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Berobat itu bagus. Sakit itu misteri, Pak. Di dalam Islam itu sakit itu misteri. Sakit itu bagi orang-orang itu bisa musibah, bisa ujian, bisa pengampunan dosa. Tinggal persepsi kita aja. Oh, ini berarti Allah lagi menguji saya, Allah lagi membebaskan dosa saya, atau Allah mau menempatkan saya sebagai orang yang mati syahid itu. Kan akhirnya kita berbaik sangka sama Allah. Mati Bapak, ya udah kita cuma bisa bilang dikubur di mana, gitu. Yang jelas itu mati yang indah. Nggak salah. Orang yang meminta panjang usia itu harus ada ujungnya, buntutnya. Ya Allah, panjangkan umurku agar aku bisa mendapat kesempatan bertobat kepadamu setiap hari. Begitu kan tujuannya. Bukan, ya Allah panjangkan umurku. Karena si Siska beda umurku 40 sama aku. Aku mau menikahi dia ya Allah. Ya itu mah cerita Pak. Mohon maaf Pak. Arti tujuannya memang jelas. Karena kesempatan itu mungkin Bapak harus membuka album Oma Irama itu. Berjudul Hari Berbangkit. Selagi masih ada kesempatan, tobatlah dan beriman. Bila nyawa sudah di kerongkongan, tertolak penyesalan. Itu Oma Irama ambil dari hadis juga itu, dan dari Al-Quran. Artinya setiap detik kehidupan kita, kalau bisa kita tobat. Karena Rasulullah udah kasih rahasianya, at-taibu minaz zambi kamala zamballah. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan nggak punya dosa. Tapi kebanyakan manusia lalai, panjang umurnya. Panjang umurnya buat apa? Ya buat bertobat. Jadi ada tujuan akhirnya, ada buntutnya. Itu yang bagus Pak. Ya, semoga Bapak dapat mati syahid. Amin. Kita semua juga ya, amin. Nah, iya. Nah ini bagus, ini pertanyaan ini sesuai dengan dalil gitu. Jadi setelah diumumkan Rasulullah bahwa mati syahid itu tidak ada masalah lagi dengan segala sesuatu, ada sahabat tanya, betul ya Rasulullah ya, apabila saya terbunuh di jalan Allah, mati syahid, saya udah nggak punya dosa ya? Betul. Orang itu pergi, tapi Rasulullah memanggilnya lagi, kecuali hutang. Jibril barusan membisikkan padaku bahwa orang mati syahid beres semuanya, terkecuali dia masih punya hutang. Ditahan dalam tahanan Allah, di CPM, di alam barzah, di mana? Tahan dulu, selesaikan hutang. Makanya hutang itu jebakan Pak sebetulnya. Kalau bisa jangan berhutang. Dan bagi Bapak yang punya banyak harta, kalau bisa menghutangi. Menghutangi untuk membebaskan. Orang kalau ngasih hutang Pak pinjaman 10 juta itu pahalanya langsung 18 kali lipat daripada dia bersedekah dengan uang yang sama. Lalu dia bebaskan hutang itu, kalau orang itu nggak bisa bayar ya, jangan jengkel Pak Tata. Tapi dibebaskan, maka dia akan dapat naungan Allah di hari kiamat. Ingat dulu pernah saya terangkan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan Allah
kasih naungan di hari kiamat, di saat gak ada naungan selain naungannya. Salah satunya adalah orang yang ngasih utangan, lalu orang yang punya utang datang kepada dia bilang, saya belum bisa bayar nih, nggak apa-apa, saya kasih lagi tempo sebulan. Datang lagi, bilang nggak bisa bayar nih. Akhirnya dia bilang, hak kamu yang ada di saya, hak saya yang ada di kamu, sekarang milikmu. Dirobek kwitansinya. Maka itu akan Allah lindungi di hari kiamat. Langsung masuk surga itu. Jadi banyak jalan sebetulnya, banyak wasilah bagi kita untuk mati syahid, untuk mati dalam keadaan baik, Pak Anies. Banyak. Dan rahasianya terbongkar semua sekarang. Tapi ingat Pak, ini rahasia. Jangan bocorin ke yang lain, yang nggak datang ya. Lihat YouTube aja maksudnya. Gitu Pak Anies? Cukup? Aduh, patah tangan ini. Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kadang-kadang saat ini banyak yang kalimat itu dipelintir oleh beberapa orang, membrainwash orang itu untuk melakukan suatu tindakan-tindakan, istilahnya bom bunuh diri. Itu dia di brainwash itu begitu kan, kamu kalau ini jihad dan mati syahid. Padahal itu dengan membunuh orang sesama agama Islam saja sudah berdosa. Dia melakukan bom bunuh diri di satu tempat, seperti terjadi di Cirebon, di dalam masjid, dia bunuh diri. Sesuatu itu. Nah itulah kadang-kadang suka dipintir oleh sebagian orang untuk menguatkan hati politik atau tujuan-tujuan itu. Sebetulnya Bapak sudah jelas, jadi nggak perlu diperjelas lagi. Kalau saya jelaskan malah nggak jelas lagi Pak. Tapi intinya begini, bahwa ada hukum di dalam Islam, dalam Al-Baqarah itu mengenai orang Yahudi waktu itu ya. Tapi ini hukum juga berlaku universal. Siapa yang membunuh satu jiwa, ya, sama dengan membunuh seluruh jiwa. Siapa yang memelihara satu jiwa, sama dengan dia memelihara seluruh jiwa. Ini kan Allah fair, adil. Sehingga membunuh tanpa hak sudah pasti salah. Tapi membunuh dengan hak pasti balasannya bagus, gitu kan ya, syahid segala macam gitu. Nah, orang yang melintir itu sebenarnya hanya melintir di situ saja, bidadari tadi, ya kan? Sehingga tapi orang yang melakukan bunuh diri itu juga salahnya, kenapa dia bunuh diri? Kenapa dia tidak terjun ke medan perang, lalu membunuh di situ gitu. Kalau membunuh diri kan berarti ada risiko orang-orang yang tidak bersalah akan kena juga. Sehingga dia dimasukin dalam kategori membunuh tanpa hak. Itu. Dan yang melintir itu sebetulnya hanya untuk menjelek-jelekan Islam saja, Pak. Aslinya kita udah tahu kan bahwa adanya qatlu fisabilillah ini sebagai salah satu jalan yang paling susah tapi paling mulia kedudukannya, yaitu mati syahid. Karena orang melintirnya gitu kan Pak, wah ini orang udah ketemu bidadari belum ya gitu. Padahal memang tujuannya bukan itu sebetulnya. Tapi cara yang diambilnya salah. Bunuh diri itu salah. Barang siapa yang bunuh diri, kata Rasulullah, maka dia akan di hari kiamat selama-lamanya abada akan dihukum dengan cara dia melakukan bunuh dirinya itu di dunia terus menerus. Misalnya dia bunuh diri dengan jatuh dari gedung. Ya di hari kiamat dibikinin gedung sama malaikat. Dah, lompat, balik lagi, lompat, balik lagi terus gitu. Enak. Itu ada hadisnya tuh ya Pak Lubi. Siapa yang pakai pisau ya begitu terus, mati, hidup lagi. Matinya itu mati palsu karena la yamutu fiha wa la yahya. Di akhirat enggak ada yang mati, enggak ada yang hidup pokoknya. Jadi orang gampang di akhirat itu. Terkecuali yang di surga kayak Pak Anies. Keramas, Pak. Sampo tuh 3 liter tiap hari ya. Ya Pak Anies. Udah Pak, tantangan cukup ya.